Ada beberapa latihan yang dapat kita lakukan sebelum tampil berceramah. Hal itu seperti yaitu melatih tubuh kita. Berbicara di depan umum tidaklah seperti mengikuti lomba lari. Masih ada hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh kita bisa bekerja sama dengan kita. Ini lebih dari sekedar berdiri tegak saat kita sedang berbicara. Juga berhubungan dengan pernapasan dan termasuk membayangkan dan memastikan diri kita bisa berbicara dengan teratur. Hal latihan-latihan itu bisa dilakukan seperti yang pertama adalah berbicara dari diafragma. Diafragma adalah organ tubuh yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Hal ini merupakan teknik pernapasan yang dinilai paling baik untuk mengolah vokal, sebab tidak menimbulkan ketegangan pada alat pernapasan maupun alat bicara. Hal ini akan membantu kita untuk menghasilkan suara yang jelas dan keras, sehingga audiens dapat mendengar tanpa terkesan seperti tegang ataupun berteriak. Lalu latihan yang lain adalah mengatur nada bicara. Cari tahu apakah nada suara kita ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita harus santai, berdiri dalam posisi yang nyaman dan tegak dan bernapas dengan benar. Hal ini akan membantu kita menemukan nada yang lebih baik, lebih enak didengar dan lebih menyenangkan. Hindarilah pernapasan tenggorokan dan pernapasan dada bagian atas. Kedua cara ini dapat menambah kecemasan dan mempersempit tenggorokan kita. Karena itu, suara kita akan terdengar lebih tegang dan tidak nyaman. Lalu latihan selanjutnya adalah latih artikulasi dan pengucapan yang tepat. Artikulasi adalah pengucapan kata dengan benar dan jelas sehingga telinga audiens dapat mengerti kata-kata yang kita ucapkan. Dengan artikulasi yang baik, pesan yang hendak kita sampaikan kepada audiens akan tersampaikan dengan baik pula. Latihannya bisa dengan mengucapkan serangkaian kata yang sukar atau yang sulit seperti kata yang memiliki kemiripan pengucapan yang akan membelit lidah jika diucapkan dengan tempo di atas normal. Kata-kata ini bisa membantu dalam memperbaiki artikulasi kita berbicara. Contoh katanya adalah 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, ataupun kepala diurut, kelapa diparut. Lalu latihan selanjutnya adalah hafalkan materi. Sebenarnya nih, kita tidak diharuskan untuk menghafal 100% khitobah atau setiap poin pembicaraan. Namun, hal itu bisa menjadi cara yang baik untuk membantu kita tampil percaya diri dan memudahkan kita untuk tampil gitu loh. Lalu selanjutnya adalah latihan tuliskan materi khitobah berulang-ulang. Metode ini membantu kita untuk mengingat. Semakin banyak kita menuliskannya, semakin mudah kita untuk mengingatnya. Setelah kita menulis beberapa kali, silahkan tes diri sendiri seberapa baik kita telah mengingatnya. Jika ada bagian yang tidak bisa diingat, ulangi terus menulis bagian-bagian tersebut. Pilih materi kita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan hafalah masing-masing bagian tersebut. Saat kita berlatih, hendaknya kita juga memperhatikan beberapa faktor seperti yang pertama adalah seberapa cepat kita berbicara. Karena pembicara yang kurang berpengalaman sering berbicara terlalu cepat, sehingga sulit bagi pendengarnya untuk mengerti apa yang disampaikan. Berlatihlah berbicara perlahan, tapi tidak terlalu lambat dan secara jelas. Lalu yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah pernapasan. Beberapa pembicara menahan napas jika merasa gugup. Jika kiat berjuang dengan masalah ini, rencanakan pernapasan yang terasa alami. Coba bereksperimenlah dengan ini selama sesi latihan kita. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah hilangkan pengisi yang tidak dibutuhkan. Maksudnya adalah upayakan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diperlukan seperti dan ungkapan serupa. Meskipun banyak orang menambahkan frase ini ke dalam khitobah saat berbicara, namun ini bisa membuat pembicara terlihat gugup dan kurang percaya diri. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah postur tubuh. Postur tubuh kita adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi apakah kita dianggap percaya diri, berdiri tegak dengan cara yang rileks dan alami bagi kita. Lalu selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah bahasa tubuh. Tidak apa-apa untuk bergerak sedikit saat kita berbicara. Namun buat gerakan tangan jika itu wajar untuk kita janganlah berlebihan. Namun hati-hati, jangan sampai gerak tidak wajar atau membuat terlalu banyak gerak tubuh yang tidak terkontrol. Nah, itulah tadi cara-cara yang dilakukan saat latihan ketika sebelum tampil berceramah. Ada beberapa tips atau cara
untuk mengatasi demam panggung ketika kita berpidato ataupun ceramah. Hal itu antara lain, yang pertama adalah persiapan dan latihan. Lakukanlah persiapan diri seperti persiapan fisik maupun mental. Lalu perbanyaklah juga latihan seperti olah vokal, cara membaca, hafalan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kuasai materi. Dengan menguasai materi yang akan disampaikan, kita bisa berimprovisasi ketika kita lupa ataupun blank. Lalu yang ketiga adalah meluruskan niat. Luruskanlah niat kita karena Allah Ta'ala. Niatkan kita ini berceramah ataupun berpidato semata-mata karena Allah Ta'ala. Jika niat kita sudah lurus, insya Allah grogi kita akan berkurang. Lalu yang keempat adalah mengawali dengan berdoa. Awalilah semua kegiatan dengan berdoa kepada Allah. Karena dengan berdoa kita meminta perlindungan ataupun kelancaran kepada Allah SWT. Lalu yang kelima nih, tarik nafas. Hal ini merupakan cara insan dalam mengatasi rasa gugup. Tarik nafaslah dalam-dalam dan berulang kali hingga akhirnya kita rileks. Lalu yang keenam adalah kontak mata. Jika tak kuasa memandang hadirin, maka jangan lihat mata audiens, tetapi lihatlah atas kepala mereka, yaitu yang di sini. Nah, dengan begitu kita bisa fokus dalam menyampaikan materi. Lalu yang ketujuh adalah biarkan mengalir. Maksudnya adalah kita tampil cuek, tampil di depan, jangan banyak pikiran. Buanglah hal-hal negatif yang mengganggu pikiran kita. Nah, dan yang terakhir nih, perbanyaklah jam terbang. Kita harus banyak tampil di depan umum, karena dengan begitu kita bisa menjadi terbiasa. Nah, itulah tadi beberapa cara untuk mengatasi demam panggung dalam berceramah ataupun berpidato. Humor dalam ceramah agama bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembalikan perhatian para mad'u. Humor dalam ceramah juga dapat mengatasi titik jenuh pendengar ataupun menghilangkan rasa ngantuk. Nah, agar tidak mengurangi nilai dakwah saat berceramah, hendaknya seorang dai menggunakan humor seperlunya saja. Kalau kebanyakan humor, itu akan bisa mengurangi nilai dakwah, bahkan tidak mustahil. Yang akan diingat nantinya oleh jamaah bukan isi ceramah, melainkan humornya. Nah, jadi agar tidak mengurangi nilai dakwah, humor sebaiknya dipergunakan seperlunya saja sebagai bumbu untuk mengatasi kejenuhan ataupun rasa ngantuk para pendengar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang khatib agar khutbah yang disampaikannya efektif, yaitu seperti yang pertama, memiliki ilmu yang dibutuhkan. Hendaknya seorang khatib adalah orang yang benar-benar berilmu dan bukan khatib karbitan. Meskipun punya banyak gelar dan gelar tinggi di urusan dunia, tetapi jika belum cukup ilmu untuk menjadi seorang khatib, hendaknya janganlah menjadi khatib. Ini membuat khutbah Jumat menjadi tidak menarik dan tidak menyentuh, bahkan bisa salah. Yang kedua adalah menjiwai khutbahnya. Para khatib hendaknya menguasai dan menjiwai khutbahnya, bukan sekedar pembacaan pidato yang kaku dan terkesan tidak menjiwai. Yang ketiga adalah menyiapkan materi khutbah yang ringkas dan mengena. Materi khutbah janganlah terlalu panjang. Sebaiknya khutbah hendaknya pendek dan tidak bertele-tele. Khutbah terlalu panjang akan membuat orang bosan. Hal itu membuat khutbah tidak efektif. Yang keempat adalah sesuai konteks khutbah dengan kondisi umat. Maksudnya adalah sesuaikan topik khutbah dengan keadaan sekarang. Misalkan minggu depan adalah hari raya Idul Adha, maka seorang khatib bisa memilih materi khutbah yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha, tentang berkurban misalnya. Lalu yang kelima adalah ikuti aturan syariat. Seorang khatib harus berkhutbah sesuai aturan syariat. Aturan syariat tersebut adalah rukun khutbah seperti ucapan alhamdulillah, syahadat, sholawat, nasihat taqwa, dan ayat Quran. Yang keenam adalah sampaikan kembali poin-poinnya. Sampaikan satu demi satu dan ulangi di akhir khutbah sebagai pengingat, sehingga saat usai khutbah jamaah bisa mengingatnya. Nah, dengan melakukan hal itu, insya Allah seorang khatib bisa menyampaikan materinya atau khutbahnya
secara efektif.